Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila Numerik. Judul Pancasila Numerik, Rasa Keadilan Masyarakat. Prolog. Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, sumber hukum dan konsensus nasional bangsa Indonesia tidak berhenti pada tataran simbolik ataupun normatif. Pancasila menuntut aktualisasi hidup melalui realitas sosial. Salah satu ukuran paling konkret dari keberhasilan aktualisasi Pancasila tersebut adalah hadirnya rasa keadilan masyarakat. Tanpa rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat atau masyarakat, ya, Pancasila berisiko tereduksi menjadi sekedar teks konstitusional, ya, tanpa adanya daya hidup. Dalam kerangka Pancasila numerik, Pancasila dipahami sebagai sistem yang sifatnya berjenjang, ya, yakni dari sila sebagai prinsip dasar, kemudian diterjemahkan ke dalam model kaidah, ya, lalu dioperasionalkan, ya, atau ditafsirkan, ya, secara operasional melalui sistem nilai, ya, yakni dalam faktor dan kriteria, ya. Sedemikian sehingga akan didapatkan atau mencapai aspek potensial, yakni berupa rasa keadilan masyarakat. Tayangan ini mengelaborasi posisi strategis rasa keadilan masyarakat tersebut. Kerangka teoritis Pancasila numerik. Pancasila numerik memetakan Pancasila ke dalam 3 aspek utama, yakni pertama, aspek formal. Pancasila sebagai norma hukum, dasar perundang-undangan, dan sistem legal positif, ya. Kedua adalah aspek esensial, yakni Pancasila sebagai hikmat kebijaksanaan, nilai, dan kebudayaan hidup bangsa Indonesia. Ketiga, aspek potensial, yakni Pancasila sebagai daya hidup sosial yang termanifestasi, ya, dalam atau melalui rasa keadilan masyarakat. Nah, ini merupakan bagian penyusun, ya, bagian proses penyusunan Pancasila numerik. Nah, di mana Pancasila itu kedudukannya sebagai ideologi negara, kemudian sejarah konsensus, kemudian sebagai dasar negara dan sumber hukum. Nah, di mana kemudian anak panah ke kanan itu menuju ke sila, ya. Kemudian ada aspek formal, ya. Kemudian ke kaidah, kemudian ada aspek esensial, kemudian masuk ke faktor dan kriteria, kemudian lanjut ke aspek potensial, dan terakhir outputnya adalah buku saku, ya, software. Nah, ini bagian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Pancasila numerik, ya, itu dibagi atau terdiri atas secara besar tadi sudah diterangkan adalah terdiri atas aspek formal, ya, kemudian aspek esensial dan aspek potensial, di mana aspek formal itu terkait dengan norma hukum. Ya, outputnya adalah hukum positif perundang-undangan, ya. Kemudian aspek esensial itu terkait dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, yang dalam hal ini merupakan inti dari tayangan ini, gitu, dari tulisan ini, ya, yang bertemakan tentang hikmat kebijaksanaan. Nah, ini terkait dengan aspek esensial, di mana outputnya adalah termasuk dalam hal ini permusyawaratan, ya, pemilihan wakil, gitu, baik di pemerintahan maupun di legislatif, kemudian juga solusi masalah, gitu. Nah, pada aspek potensial itu terkait dengan rasa keadilan masyarakat, ya, di mana outputnya adalah, ya,
masuk identitas, kemudian nasionalisme, ya, termasuk kontrol publik. Konsep rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks Pancasila numerik, keadilan itu dipahami bukan sebagai konsep abstrak ya, yang juga berdiri sendiri, melainkan dipahami sebagai kebutuhan struktural ya, yang lahir dari realitas masyarakat ya, atau realitas bangsa yang heterogen. Kemudian juga multi etnis, multi budaya, ya, tentu saja juga multi kepentingan ya, sebagaimana Indonesia ya, NKRI. Nah, di dalam masyarakat yang beragam, setiap kebijakan, hukum yang diterapkan, dan keputusan publik itu berpotensi menimbulkan ketimpangan ya, antar kelompok ya, jika tidak ditimbang secara cermat. Oleh karena itu, keadilan senantiasa menjadi mekanisme penyeimbang numerik ya, nilai gitu, yang berfungsi mengatur relasi antara perbedaan ya, di dalam masyarakat agar atau mencegah untuk tidak terjadinya dominasi atau diskriminasi atau peminggiran secara struktural ya, bagi kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya. Numerik merumuskan keadilan sebagai hasil agregasi ya, dari kesesuaian sila-sila, kemudian kaidah, faktor dan kriteria yang pada ujungnya akan tampak pada terpenuhi atau tidaknya rasa keadilan masyarakat ya, sebagai aspek potensial ya, dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini itu diterjemahkan sebagai berbeda itu sesungguhnya satu itu ya, secara bahasa gitu. Nah, yang kemudian dimaknai sebagai persatuan dalam kesatuan. Sebaliknya ya, ketika masyarakat di dalamnya itu yang kondisinya adalah relatif homogen ya, seperti di beberapa negara lain ya, yang baik dari segi etnis, budaya maupun struktur nilai ya, itu bisa dikatakan homogen gitu ya. Dan maka keterkaitan sosial itu lebih banyak dijaga oleh keseragaman norma dan tradisi bersama ya. Ya, sedemikian sehingga kebutuhan akan sistem keadilan yang kompleks dan terukur ya, itu tidak terlalu menonjol. Nah, kita lihat di beberapa negara itu secara etnis sama gitu. Nah, lain dengan kondisi di Indonesia ya, yang secara historis dan sosiologis merupakan bangsa yang majemuk gitu. Ya. Jumlah sukunya sekian banyak, ya. Daerahnya juga tersebar di seluruh wilayah NKRI yang terpencar jauh satu sama lain. Itu tidak mungkin bertahan hanya dengan keseragaman atau pemaksaan adanya norma tunggal gitu. Ya. Di sini Pancasila numerik menunjukkan relevansinya, yakni ya, keadilan itu tidak cukup dinyatakan secara normatif, melainkan harus ya dihitung, diuji dan dirasakan oleh rakyat lintas identitas gitu. Ya. Dengan demikian, keadilan dalam Pancasila numerik itu bukan sekedar sebagai tujuan moral, melainkan prasyarat operasional untuk persatuan, ya, persatuan Indonesia, ya, yang memastikan bahwa kebinekaan ya, itu tetap hidup dalam satu kesatuan nasional yang adil dan berdaulat. Rasa keadilan ya, dari kaidah ke pengalaman sosial. Dalam bagian Pancasila numerik di atas, ya, rasa keadilan masyarakat itu muncul pada tahap ketiga, yakni aspek potensial. Ya.
Nah, tahap ini merupakan ujung dari proses panjang, yakni dari sila, kemudian menuju kaidah numerik, ya, kemudian ke faktor dan kriteria, hingga mencapai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, rasa keadilan adalah hasil integratif, ya, sifatnya integratif, ya, dari perumusan nilai, ya, kemudian kebijakan dan implementasi nyata. Nah, ketika rasa keadilan masyarakat itu tercapai, maka Pancasila tidak hanya sah secara konstitusional, ya, melainkan juga ya, legitimate gitu, terlegitimasi ya, secara sosial dan kultural. Ya. Nah, sebaliknya, ya, krisis keadilan itu menandakan adanya jarak antara Pancasila normatif, ya, dan Pancasila yang dialami oleh rakyat. Implikasi strategis, identitas, nasionalisme, dan kontrol publik. Rasa keadilan yang hidup melahirkan apa yang dapat disebut dengan cahaya budaya, gitu, yakni identitas bangsa yang kuat, gitu, kemudian juga percaya diri, ya, dan mengakar, gitu. Nah, identitas ini bukan sekedar slogan, melainkan merupakan kesadaran kolektif, ya, akan keadilan sebagai nilai bersama. Kemudian nasionalisme yang tumbuh sehat, ya, itu bukan sekedar paksaan, ya, katakan seperti itu, tetapi muncul dari kepercayaan rakyat bahwa negara telah berlaku adil, gitu. Nah, rasa keadilan masyarakat akan menjadi energi moral yang mengikat bagi seluruh warga negara dalam lingkup NKRI. Rasa keadilan, ya, juga berfungsi sebagai sensor sosial. Ketika rakyat memiliki kepekaan atas keadilan, mereka akan mampu ya mengindra potensi gangguan terhadap hakikat kedaulatan, ya, kedaulatan rakyat, ya, baik melalui kebijakan yang katakanlah timpang, ya, juga penyalahgunaan kekuasaan maupun deviasi nilai Pancasila secara umum, gitu. Inilah dasar kontrol publik yang beradab. Buku Pancasila Numerik sebagai instrumen praktis. Dalam rangka menjembatani teori dan praktek, Pancasila Numerik, ya, itu hadir dalam bentuk perangkat lunak atau software, gitu, ya, yakni berupa buku saku Pancasila Numerik yang disematkan pada HP itu, smartphone, ya, telepon pintar, ataupun juga pada komputer. Buku saku ini berfungsi, satu, untuk mengedukasi nilai Pancasila secara sistemis dan secara numerik, gitu. Dua, simulasi penilaian kebijakan berbasis pada rasa keadilan masyarakat. Tiga, sebagai sarana partisipasi rakyat atau masyarakat dalam kontrol publik, gitu. Kemudian keempat, ya, berfungsi sebagai alat refleksi individu dan kolektif, ya, tentang ya, berpancasila. Dengan penetrasi smartphone yang meluas, ya, instrumen ini memungkinkan Pancasila itu hadir, ya, dalam tanda petik, ya, dalam genggaman masyarakat. Ya. Model indikator kuantitatif rasa keadilan masyarakat. Dalam kerangka Pancasila numerik, kuantifikasi itu tidak dimaksudkan untuk mereduksi nilai keadilan menjadi angka semata-mata, gitu, melainkan sebagai alat bantu reflektif dan evaluatif, ya, agar rasa keadilan masyarakat itu dapat diperiksa atau diindra secara sistemis, ya, transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, indikator, ya, disusun melalui prinsip satu, berbasis pada kaidah dan sistem nilai Pancasila numerik. Ya. Dua, ya, partisipatif, itu, yakni melibatkan persepsi, ya, dan pengalaman
rakyat secara real. Ketiga, multidimensional, yakni mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kultural. Nah, keempat adalah adaptif ya. Ya, ini dapat disesuaikan dengan konteks daerah, waktu dan tempat gitu. Nah, berikut adalah tabel contoh indikator kuantitatif rasa keadilan masyarakat. Dalam tabel ada 5 kolom, yakni kolom pertama sila atau kaidah Pancasila, ya. Kemudian kolom kedua faktor utama, ketiga kriteria operasional, kolom keempat adalah indikator kuantitatif, kolom kelima skala dan metode ukur gitu. Nah, ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Faktor utamanya ya, kebebasan beragama. Kriteria operasionalnya yakni kesetaraan perlakuan antar pemeluk agama. Kemudian indikator kuantitatifnya adalah persentase warga yang merasa bebas ya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa diskriminasi. Kemudian skala dan metode ukurnya ya katakanlah melalui skala Likert gitu ya, 1 sampai dengan 5 ya, melalui survei nasional. Selanjutnya masih sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Faktor utamanya juga masih kebebasan beragama. Kemudian kriteria operasionalnya adalah perlindungan minoritas. Nah, ini indikator kuantitatifnya ya ini jumlah kasus pelanggaran atas kebebasan beragama per katakanlah 100.000 penduduk gitu. Nah, kemudian skala dan metode ukurnya bisa melalui data administratif, indeks inverse ya, kurang lebih seperti itu. Contoh berikutnya ya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini faktor utamanya hak asasi manusia. Kriteria operasionalnya ya, akses secara setara terhadap layanan dasar ya. Kemudian indikator kuantitatif ya, rasio ketimpangan akses pendidikan dan juga kesehatan antar kelompok sosial. Dan skala dan metode ukur bisa indeks Gini sektoral gitu, indeks ketimpangan sektoral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, faktor utamanya hak asasi manusia. Nah, kriteria operasionalnya contoh lainnya adalah perlakuan hukum. Dan indikator kuantitatif, ini presentase warga yang percaya bahwa hukum itu ditegakkan tanpa tebang pilih. Nah, kemudian skala dan metode ukurnya ya, survei persepsi publik. Masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana faktor utamanya adalah integrasi sosial. Ya. Nah, kriteria operasionalnya relasi antar etnis dan budaya. Maka indikator kuantitatif ya, itu indeks kohesi sosial lintas etnis dan lintas daerah. Nah, skalanya, skala dan metode ukurnya ya bisa menggunakan composite index. Kemudian masih pada sila ketiga itu kriteria operasional yang lain, misalkan konflik sosial. Ya. Nah, indikator kuantitatifnya ya jumlah konflik horizontal per tahun gitu, periode tahunan. Kemudian skala dan metode ukurnya bisa menggunakan statistik nasional. Indikator berikutnya, misalkan untuk sila keempat, ya, ini kerakyatan, hikmat kebijaksanaan. Ini faktor utamanya adalah partisipasi publik. Ya. Nah, kriteria operasionalnya, yakni keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian indikator kuantitatif, yakni persentase kebijakan publik yang dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh publik gitu. Kemudian juga skala dan metode ukurnya bisa audit kebijaksanaan. Nah, masih untuk sila keempat, ini ada yang masih faktor utamanya partisipasi publik. Ini kriteria operasionalnya yang lain adalah representasi politik gitu. Nah, di mana indikator kuantitatifnya
ya ini tingkat kepuasan ya terhadap wakil rakyat. Nah, skala dan metode ukurnya bisa menggunakan survei kepuasan. Contoh model indikator lain, ya ini untuk sila kelima, keadilan sosial. Ini faktor utamanya adalah distribusi ekonomi. Nah, kriteria operasionalnya, yakni pemerataan hasil pembangunan. Ya. Kemudian indikator kuantitatifnya, ya, indeks Gini nasional dan daerah, ya, ketimpangan. Ya. Kemudian bisa didapatkan melalui data BPS. Ya. Nah, selanjutnya juga masih sila keadilan sosial, di mana faktor utamanya distribusi ekonomi. Ini kriteria operasional yang berikutnya adalah akses kesempatan, di mana indikator kuantitatifnya rasio mobilitas sosial antar generasi gitu. Nah, skala ukurnya bisa menggunakan longitudinal survey. Indikator dan skala penilaian. Ya, setiap dimensi yang ada itu dinilai melalui beberapa indikator operasional dengan bentuk persentase kepancasilaisan gitu. Nah, maksudnya adalah hasilnya itu dalam bentuk persentase, katakanlah 30 atau 40% atau 50% atau 60% atau 70% dan seterusnya yang merupakan persentase kepancasilaisan gitu. Nah, bahwa oh dia sudah 70% Pancasilais atau oh dia baru 40% Pancasilais. Oleh karena itu nanti perlu dilakukan pelakuan ataupun pendidikan ini itu dan seterusnya gitu untuk meningkatkan persentase kepancasilaisan tersebut. Nah, penilaian juga bisa dilakukan melalui skala numerik ya. 1 sampai 5 itu. 1 sangat tidak Pancasilais. Kemudian 2 kurang Pancasilais, 3 cukup Pancasilais, 4 Pancasilais, 5 sangat Pancasilais. Nah, ini ya, semi kualitatif atau juga semi kuantitatif gitu. Kalau dalam persentase itu benar-benar kuantitatif. Ini merupakan pilihan yang bisa dilakukan. Tayangan ini membahas konsep rasa keadilan masyarakat sebagai pengejawantaan Pancasila ya, dalam aspek potensial ya, melalui kerangka Pancasila numerik. Ya. Nah, berangkat dari pemahaman bahwa kesempurnaan berpancasila itu mensyaratkan keterpaduan antara aspek formal, ya, normatif yuridis itu, dengan aspek esensial, yakni hikmat kebijaksanaan. Nah, tayangan ini menempatkan rakyat sebagai faktor kunci ya, pengujian keberhasilan implementasi Pancasila atau pengaplikasian Pancasila. Ya. Keadilan masyarakat diposisikan sebagai indikator hidupnya Pancasila yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia, sekaligus sebagai fondasi pembentukan identitas nasional, penguatan rasa nasionalisme, dan pengaktifan kontrol publik terhadap potensi adanya gangguan terhadap NKRI atau juga gangguan terhadap kedaulatan rakyat. Nah, tayangan ini juga mengusulkan adanya instrumen praktis ya berupa buku Pancasila numerik ya, yang berbasis pada software atau perangkat lunak sebagai medium internalisasi dan evaluasi rasa keadilan masyarakat ya, secara partisipatif. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.